Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 29 Desember 2024, Minggu, Pesta Keluarga Kudus. Disusun dan dibawakan oleh Pater Leo Kleden SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pun pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan dari Injil Lukas pada pesta keluarga kudus tahun ini berkisah tentang Yesus pada umur 12 tahun. Dalam usia itu, menurut tradisi Yahudi, seorang anak Israel harus membacakan secara resmi Shema Yisrael atau Credo Israel di tengah keluarga. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dengan ini, si anak meninggalkan masa kanak-kanaknya dan beralih menjadi seorang dewasa di depan Torah. Mulai saat itu dia wajib memenuhi seluruh hukum Taurat seperti seorang dewasa. Karena itulah pada usia 12 tahun, Yesus ikut berziarah ke Yerusalem bersama Bapak Yosef dan Bunda Maria untuk merayakan Paskah Yahudi. Sesudah perayaan itu, mereka pulang ke Nazaret. Karena Maria dan Yosef tahu bahwa anak mereka patuh dan setia, mereka yakin bahwa Yesus pasti berjalan kembali bersama dengan sanak keluarga dan teman-temannya. Sesudah 1 hari perjalanan, barulah mereka sadar dan terkejut bahwa Yesus tidak ada. Bisa dibayangkan betapa sedih dan malunya Maria dan Yosef
waktu mencari si anak hilang. Orang lain pasti mengecam mereka, anak hanya satu tidak tahu jaga. Baru sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah sedang duduk di tengah para ahli kitab. Ada sesuatu yang istimewa dalam cerita Injil Lukas tentang Yesus yang remaja itu. Kalau anak lain pada usia 12 tahun harus membaca Shema Yisrael pertama kali di tengah keluarga, Yesus duduk di tengah para ahli kitab di Yerusalem, mendengarkan dan bertanya kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarnya heran akan kecerdasannya dan bertanya-tanya, siapakah anak yang mengenal firman Tuhan dengan cara yang begitu luar biasa? Kalau anak-anak lain membacakan teks kitab suci di rumah orang tuanya, Yesus melakukan itu di bait Allah yang disebutnya rumah Bapakku. Karena itulah dia berkata kepada Bunda Maria dan Bapak Yosef yang mencarinya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tapi kemudian Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan hidup dalam asuhan Maria dan Yosef. Ia patuh kepada mereka. Dan 30 tahun lamanya Yesus hidup tersembunyi di Nazaret, sehingga kemudian dia dikenal sebagai anak tukang kayu. Tapi teks Injil Lukas diakhiri dengan satu kalimat yang menakjubkan. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan semakin dikasih Allah dan manusia. Dengan kalimat singkat ini, Lukas merangkum seluruh tujuan pendidikan dalam keluarga Kristiani. Pertama, anak harus diasuh dengan penuh cinta sehingga bertumbuh jadi besar dan kuat secara jasmani dan rohani. Kedua, bertambah hikmat dan kebijaksanaannya. Ketiga, mengembangkan kepribadian yang indah sehingga dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini hal yang terpenting dalam proses pendidikan Kristiani. Saudara-saudari terkasih, Allah menjelma jadi manusia dan tinggal dalam sebuah keluarga di Nazaret untuk menjadikan rumah tangga kita sebuah rumah untuk Tuhan. Namun riwayat keluarga kudus Nazaret tidak hanya terdiri dari hal-hal yang bagus dan menyenangkan. Keluarga Nazaret sudah mengalami pahit, getir, dan suka duka hidup manusia sekian sehingga mereka dapat menjadi teladan dan penolong bagi keluarga kita. Secara khusus kita kenangkan hari ini banyak keluarga pengungsi akibat erupsi gunung api Lewotobi. Ternyata keluarga kudus Nazaret juga telah mengalami nasib sebagai pengungsi. Kita sebut beberapa peristiwa. Pertama, Yosef dan Maria terpaksa mengungsi dari Nazaret ke Betlehem untuk turut melaksanakan cacat jiwa atas perintah Kaisar Agustus. Jarak Nazaret ke Betlehem sekitar 150 km. Orang yang kuat, sehat, bisa menempuhnya dalam 3 hari. Tetapi karena Maria sedang hamil besar, mereka pasti menempuhnya selama 1 minggu dengan susah payah. Kemungkinan besar Maria duduk di atas seekor keledai dan Yosef menuntunnya dengan hati-hati sekali. Sesampai di Betlehem, semua rumah penginapan sudah penuh. Mereka terpaksa menginap di sebuah gua tempat orang memberi makan hewan. Bunda Maria dan Bapak Yosef tidak mengerti mengapa Sang Emmanuel, Al-Masih terjanji itu mesti lahir dalam sebuah kandang sebagai orang yang paling miskin dari semua orang miskin.
Dari Bethlehem mereka kemudian mengungsi ke Mesir. Mereka juga tidak mengerti mengapa Raja Herodes mau membunuh kanak-kanak itu, dan mereka harus lari ke Mesir dan menjadi pengungsi di sana sampai Herodes meninggal. Tapi dengan itu mereka menjadi senasib dengan kaum pengungsi yang tergusur dari tanah airnya seperti pengungsi Palestina ataupun pengungsi akibat bencana alam seperti erupsi Lewotobi. Kemudian ketika Yesus meninggalkan rumah Nazaret dan mulai mengajar di depan umum, dia berjalan seperti pengembara dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Dan tentang dia ada tertulis, serigala mempunyai liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat membaringkan kepalanya. Lalu pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, datanglah ibunya dan sanak keluarga mencari dia. Ketika orang memanggilnya, Yesus berkata, "Siapa ibuku dan saudara-saudariku?" Lalu sambil menunjuk orang-orang di sekitarnya, para muridnya, Yesus berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudariku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Dengan itu Yesus menunjukkan bahwa selain hubungan darah daging, ada satu hubungan yang jauh lebih dalam ketika orang dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Allah, Bapa kita yang satu itu. Kita semua yang beriman Kristiani telah menjadi saudara-saudari Yesus. Maka kita berdoa, Yesus Al-Masih, Engkau lahir dalam keluarga sederhana untuk turut merasakan keadaan kami yang miskin dan sahaja. Kuduskanlah keluarga-keluarga kami menjadi sebuah rumah untuk Tuhan, dan jadikanlah kami saudara-saudaramu sendiri, umat suci yang terbakti pada Bapa. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.